ini kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih ingat tepuk semangat? Masih. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Kasih dong semangat sama temannya. Kenapa masih ragu-ragu? Ayo, sekali lagi aja deh kita akan tepuk semangat ya. Kasih semangat sama temannya, oke? Ready? Siap? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, nah kakak mau uji dulu apakah masih fokus ibadah ataupun tidak. Nah, ketika kakak bilang hands up, nanti kalian kasih tangan di bawah. Siap? Kakak bilang hands up, tangan di atas, berarti tangannya di bawah. Salah, begitu ya? Oke. Ya, kalau hands down, tangannya di atas. Oh, jadi kebalikan. Terbalik ya. Oke, hands up. Hands down. Hands up. Hands down. Hands down. Hands down. Nah, masih semangat kalian semuanya. Saya lihat semuanya pada fokus. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan yang dipimpin oleh Kak Niko. Teman-teman, mari kita mulai ibadah kita. Dan mari kita menyanyi dalam kata
Oke, teman-teman, mari tutup mata, lipat tangan, kita berdoa sama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini anak-anak Kids IHK Grow bisa kembali berkumpul di tempat ini. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin memuliakan nama Tuhan, dan kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati anak-anakmu ya Tuhan, supaya semakin hari mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati Nicole yang memimpin pujian hari ini, berikan keberanian Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan bernyanyi, masih dipimpin oleh Kakak Nicole. Baca, masih ingat itu? Mari berdiri semuanya, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari. Ikuti Kakak Niko bernyanyi. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau kita dalam pujian pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau tanya dulu, firman waktu hari Minggu yang lalu apa? Siapa yang datang waktu hari Minggu yang lalu? Ada? Tema waktu hari Minggu yang lalu. Oke, nah adik-adik, sepanjang bulan ini kita masih berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Nah, ada yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Hah? Ini, ada yang sudah hafal nggak? Iya, Matius. Sasa? Masih belum. Samuel, sudah hafal? Oh, masih belum. Oke, tidak apa-apa, kita akan sebutkan bersama-sama. Mari kita lihat. Oke. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wow, amin. Amin. Nah, harap semua ayat hafalan
yang penting kita terus buka Alkitab dan baca. Oke. Nah, hari ini adik-adik kita masih ini week kedua ya untuk bulan Oktober. Nah, kita masih berbicara tentang providensial atau pemeliharaan Tuhan. Nah, tema kita minggu ini atau hari ini yaitu mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amin. Ikuti kakak dulu ya. Oke. Saya ikuti kakak ya. Saya dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib. Amin. Nah, adik-adik, nah, apakah adik-adik punya hewan pemeliharaan di rumah? Punya. Apa? Bentar. Siapa namanya ini? Si Ryan. Punya apa di rumah? Apa? Kura-kura. Kuda-kuda. Kura-kura. Oh, dia punya pemeliharaan ikan sama kura-kura. Wow. Ini apa? Holly anjingnya. Oh, di sini. Oke. Aku ada 2 anjing. Anjing juga. Oke. Siapa lagi? Kamu sama ini punya enggak? Gak punya. Oke, Sasa punya. Oke, kalau punya siapa namanya yang baru ini? Lala punya. Anjing pemeliharaan, kucing. Ada enggak? Ada. Aku ada kucing. Oh. Nah, ada ketika kita mempunyai hewan pemeliharaan, kita mesti pelihara. Kasih makan. Dijaga baik-baik. Nah, kasih makan. Oke. Nah, adik-adik, pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu dalam KKBBI disebut cara perbuatan memelihara, menjaga, merawat. Nah, jadi pemeliharaan itu menjaga, merawat, memelihara. Seperti yang tadi kakak bilang kalau kita punya hewan pemeliharaan. Nah, apa sih kak definisi pemeliharaan yang ajaib itu? Jadi adalah perbuatan Tuhan. Bagaimana kita kan miliknya Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari satu kisah di dalam cerita Alkitab. Mari kita baca bersama-sama dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat berapa? Ayat berapa? Ayat Nah, kita baca bersama. Nanti saya minta tolong ya. Ini siapa? Michael. Ini Nicole. Ini Christine. Yes. Ini Sasa ya. Sasa. Sama ini siapa yang bisa baca ini? Gil. Samuel ini. Bisa. Samuel. Oke, Samuel ini. Nanti ini siapa yang Lala. Oke, siap. Oke, mari kita belajar. Saat ini, Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayanin, sesungguhnya tidak akan ada embunnya atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kekuatan. Oke, thank you. Next. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Oke, next. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Next. Aman. Lalu. Ya,
pada hari ini, ada seorang raja namanya Raja Ahab. Dia bersama istri. Nah, raja ini adik-adik, dia memiliki sifat yang jahat. Dia tidak percaya sama Tuhan. Begitu juga dengan istrinya. Nah, namanya adalah, tadi saya bilang namanya siapa Raja? Raja Ahab. Nah, dia bersama istrinya tidak lagi percaya sama Tuhan. Nah, melainkan menyembah berhala atau patung. Pernah gak kalian? Iya. Kayak kalian pernah lihat gak patung-patung di jalan-jalan itu? Nah, mereka menyembah patung. Ini nih. Mereka menyembah. Iya, mereka menyembah patung. Mereka menyembah patung. Nah, dia juga menyuruh semua rakyatnya untuk menyembah apa? Patung, berhala, atau seperti yang dibuat dari tangan manusia. Nah, dia menyuruh nih rakyatnya ini menyembah patung. Tidak lagi berdoa sama Tuhan, tidak lagi memuji Tuhan, tapi yang mereka puji adalah patung. Gimana kalau rasanya kalau seandainya ada patung kuda di sana, kalian menyembah itu? Gimana rasanya? Dia kuda itu bisa kasih kita, dia bisa menolong kita atau tidak? Hah? Tidak. Bisa? Tidak bisa, karena dia benda mati, nggak bisa menolong kita. Ketika kita jatuh, dia bisa menolong kita nggak? Nggak bisa. Kenapa kita harus puji dia? Betul adik-adik? Betul. Nah, mereka ini menyembah patung. Nah, akibat dari perbuatan mereka yang menyembah berhala, yang menyembah patung, Allah sangat marah. Dia marah kepada bangsa Israel dan juga kepada Raja Ahab. Nah, pada waktu itu ada seorang nabi namanya Nabi Elia. Allah menyuruh Nabi Elia ini pergi kepada raja bahwa Tuhan sangat marah atas perbuatan mereka yang menyembah patung. Nah, Elia ini disampaikan kepada Raja Ahab. Namun sebelum Nabi Elia pergi, Tuhan berjanji, tenang saja, kalau kamu menuruti perintahku, maka aku akan menjagamu. Nah, pesannya apa, adik-adik? Akibat dari perbuatan Raja Ahab beserta bangsa Israel, Allah sangat marah. Lalu Allah mengutus Nabi Elia menyampaikan pesan Allah kepada raja. Mari kita lihat. Nah, pesannya apa? Bahwa karena bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan dan mereka sangat jahat, maka Tuhan bilang tidak ada hujan. Di negeri ini tidak ada hujan. Tuhan menghukum mereka loh. Tidak ada hujan. Kira-kira kalau 1 tahun nih di tempat kita nggak ada hujan gimana tuh? Mati. Tumbuh-tumbuhan tidak hidup, betul? Ya kan? Nah, tidak ada hujan dan juga Air. embun. Kalian pagi-pagi lihat embun nggak? Ada. Nah, ada kan kita baca. Tapi sama mereka Tuhan bilang tidak ada sama sekali. Ya, itu hukuman mereka. Karena mereka tidak bertobat. Next. Nah, yang terjadi di negeri itu apa? Terjadi kekeringan. Waduh, ini tanah-tanahnya itu pada kering. Ini ada kayu-kayu nggak bisa tumbuh lagi, tidak bisa tumbuh tanaman. Kira-kira yang terjadi ketika seperti ini apa? Kelaparan. Apa sama? Tanda-tanda. Kelaparan. Terjadi kelaparan. Apa lagi? Panas. Aduh, panas sekali. Apa lagi, Sasa? Nggak ada air. Gak ada air kering. Nggak bisa minum. Gak bisa minum. Apa yang terjadi? Tenggorokan kering. Aduh, Nggak ada air. gak ada air. Gak bisa mandi toh? Iya. Gak bisa mandi. Apa lagi? Nggak bisa minum. Gak bisa makan. Kering. Aduh, gimana dong? Satu tahun itu gak ada air. Gimana? Menderita kan? Nggak bisa mandi. Karena tidak menderita. Sungai kering. Gak bisa makan. Betul sekali. Sungainya kering.
jadi terjadi penderitaan. Bagaimana kalau Tuhan tidak kasih kita hujan 1 tahun? Nggak ada air itu kemana-mana, kita nggak bisa minum, mati dong kita ya kan? Ya. Bisa saja kita mati. Waduh, negeri itu ada di sudah kering, nggak ada makanan, dan mereka sangat menderita. Gara-gara apa? Menyembah berhala karena tidak percaya sama Tuhan. Nah, si Elia ini yang dipanggil, yang menyampaikan pesan karena dia taat, dia pergi kepada Raja Ahab menyampaikan pesan Tuhan. Ternyata di dalam penderitaan mereka bangsa Israel, satu negara itu atau satu wilayah, satu bangsa itu tidak makan, tidak minum, menderita. Tetapi Tuhan memelihara Nabi Elia dengan cara yang ajaib, yaitu apa? Iya, jadi pada waktu itu Tuhan menyuruh ini siapa ini? Apa ini? Pernah nggak kalian lihat burung gagak? Pernah. Siapa yang pernah lihat? Kalau bicara burung gagak gimana? Pernah nggak lihat burung gagak ada di langit terus terbang lagi terbang, dia bilang ya kan? Nah, burung itu membawa roti dan daging kepada siapa? Nabi Elia. Dia menolong. Semua orang nggak bisa makan, menderita, tapi Nabi Elia ditolong oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Wow. Jadi Nabi Elia ditolong oleh seorang guru. Nah, ia juga tidak mengalami kehausan karena Tuhan menyediakan baginya sungai Kerit. Ya, jadi Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke sungai Kerit. Nah, ini hanya khusus untuk Nabi Elia. Karena kenapa? Karena dia taat pada perintahnya Tuhan. Yang lain nggak punya. Jadi burung gagak bawa dia makanan, dan Tuhan menyediakan air di sungai Kerit untuk Nabi Elia. Next. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar 3 hal. Pertama, apa? Kita baca bersama 1, 2, 3. Jadi kita belajar dari siapa ini? Nabi Elia. Dia taat sama Tuhan, dia menyampaikan pesan Tuhan kepada raja. Iya. Jadi dia juga tidak menyembah patung, sehingga Tuhan memelihara dia dengan cara Tuhan sendiri, ya. Nah, jadi Tuhan memelihara setiap orang yang taat akan beri. Nah, adik-adik, ketika adik-adik taat sama Tuhan, pergi ke sekolah minggu setiap hari Minggu, baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan adalah memelihara. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu dong. Tuhan tidak membiarkan kita mengalami penderitaan. Tuhan punya cara yang baik untuk menolong kita. Kita baca nomor 2 ya. 1, 2, 3. Tuhan tidak membiarkan kita mengalami penderitaan. Tuhan punya cara yang baik untuk menolong kita. Amin. Amin. Nah, ketika kita mengalami penderitaan, pernah nggak kalian itu kayak menangis, nggak dikasih jajan atau apa? Pernah? Pernah ya? Siapa yang pernah? Aku selalu Green juga. Nah, tiba-tiba, contohnya nih, bapak kita nggak kasih kita uang jajan. Kita menangis, sakit hati, lalu tiba-tiba mama kita datang dan kasih ke kita. Pernah nggak itu? Pernah sama? Pernah? Enggak pernah. Atau contohnya ketika kita tidak punya pulpen di kelas, kita malu nih, merasa malu karena tidak ada pulpen kita merasa takut karena guru kita akan marahin. Tapi tiba-tiba ada teman kita nih yang mau nolong kita, dia kasih pinjam pulpennya. Pernah nggak alami gitu? Pernah. Nah, itu adalah Tuhan juga memelihara kita. Dia tidak membiarkan kita mengalami penderitaan. Atau seandainya, contohnya ini COVID-19,
Siapa yang apa itu namanya virus COVID-19 ya? Nah, ada banyak orang yang sudah meninggal. Iya kan? Takut semuanya. Tapi sampai saat ini Tuhan telah memelihara hidup kita. Artinya ketika kita takut Tuhan, Tuhan memelihara kita dengan cara yang ajaib. Oke, next. Tuhan akan bersama kita. Tuhan mengasihi anak-anak. Dia akan bersama kita, menghibur kita, menolong kita. Tapi kita harus berdoa. Ada pergumulan Tuhan, tugas saya masih belum selesai. Berdoa sama Tuhan dan berusaha. Amin. Amin. Oke. Nah, tugas. Mau belajar, kita akan belajar. Mari kita bersaksi lewat kita ceritakan bagaimana Allah memelihara kita dengan cara yang ajaib. Satu orang ya. Satu orang. Ini komen itu kan. Ceritakan pada kita bagaimana Allah memeliharamu dengan cara yang ajaib. Contohnya nih, saya mau cerita sama teman-teman. Kemarin saya nggak ada pulpen, lalu ada temanku menolong, atau Tuhan buka jalan atau apa. Coba. Ada. Kemarin saat saya pergi ke Taman City, saya tidak mengikuti orang tua saya dan saya terpaksa. Dan Tuhan memperlihatkan keluarga saya saat saya terpaksa, dan keluarga saya membantu saya dan akhirnya saya menolong. Wow, sudah menolong nih, Nicole. Oke, Michael ada lagi? Ayo. Samuel ada? Oke, ingat. Christine? Oke. Waktu mau catat IPA, pulpennya hilang. Tinggalan di rumah. Terus temen aku ada yang nyiapin pulpen aku. Berarti Tuhan sudah menolong. Wow. Oke, siapa lagi? Brian? Belum. Ada? Berani dong cerita. Brian masih belum mikir-mikir. Sasa. Ayo Sasa. Masa sih? Jangan. Lala ada? Ayo maju. Ayo Lala. Lala maju depan. Yuk. Oke. Wow, Lala mau cerita sama kita. Oke, Lala. Silakan. Wah, nah Lala juga menolong temannya. Waktu itu nggak ada pulpen temannya, tapi Lala kasih pinjam kepada temannya. Good job Lala. Tepuk tangan untuk Lala. Oke, Michael. Masih belum mikir-mikir. Oke, Samuel setelah ini ya. Waktu di sekolah aku nggak bawa pensil yang teman aku. Wow, good job. Samuel. Benar-benar. Ayo, Immanuel setelah ini ya. Immanuel ada. Tuhan tolong Immanuel ketika contohnya lagi apa? Lagi contohnya apa? Lagi nangis gara-gara tidak ada pulpen atau buku di sekolah atau belum selesai tugas, tapi tiba-tiba ada yang teman nolong. Aku mau tolong kamu nih, ada nggak? Sasa gimana? Sasa nggak pernah tuh. Pernah, ayo cerita dong. Ada? Brian? Oke, maju Brian. Come here. Good job guys. Ayo sana di depan. Ceritanya apa saya? Wow, dia sudah menolongmu ya? Oke. Oh, temanmu menolongmu. Nah, ceritanya si Brian, dia punya waktu itu dia ketinggalan kotak pensil ya. Oh, temanmu, lalu kamu nolong. Oh, temanmu yang satu menolong dia. Wow, good job. Thank you. Oke, tinggal Sasa. Samuel ada? Oke, mungkin
bersaksi bagaimana Tuhan memelihara kita dengan cara yang baik. Oke, adik-adik sampai di sini dulu ya. Jadi harap kita bersaksi dan merasakan bagaimana Tuhan memelihara kita dengan cara yang ajaib. Ayat hafalan minggu ini mari kita bacakan sama-sama. Oke, 1 Petrus 5 ayat 7. Mami, Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kepadamu kepada Dia, Dia bahagia memelihara kamu. Amin. Nah, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oke, Niko silakan. Berdoa, berdoa. Berdoa untuk firman Tuhannya siapa? Samuel, Samuel. Mari kita berdoa semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Engkau mengajarkan kami bagaimana Tuhan memelihara kami dengan ajaib. Tolong kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saatnya kumpulkan persembahan. Aku nggak bawa. Aku bawa. Yang kumpulkan Samuel. Saya akan Samuel. Ayo di atas deh. Dek, itu ada. Oke, silakan. Kasih sama teman-temannya. Kumpulkan persembahan. Itu ada. Ini. Apa ini, we? Aduh.
doa kalian masing-masing. Terima kasih Tuhan atas ibadah kami pada hari ini. Kami bisa menyembah-Mu, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang tadi kami barusan dengar bisa kami terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday